Aku tahu Juliet tidak menyukaiku, tapi aku tak pernah menyangka ia akan menamparku sekeras itu hingga kacamataku berterbangan di ruang dansa. Bagaikan serpihan harga diriku yang berhamburan di marmer yang dipoles. Pukulan itu tak hanya menyengat, pukulan itu mengguncang sesuatu dalam diriku. Sebuah dorongan keras terakhir yang mendorongku melewati titik hening. Ruangan itu hening. Lebih dari 100 tamu membeku dengan gelas sampahnya mereka melayang di udara. Sementara gelas-gelasku yang pecah berhamburan di lantai bagai es yang hancur. Pipiku terasa panas. Tetapi rasa sakit di dadaku jauh lebih hebat. Juliet, pengantin baru putraku, menggeram padaku seolah-olah akulah yang merepotkan. Alih-alih wanita yang telah membesarkan pria yang baru saja dinikahinya. Itulah yang kudapatkan dari keegoisan, bentaknya. Suaranya menggema di lampu gantung dan tirai bludru. Wanita seusiamu tak butuh apartemen sebesar itu. Bersikaplah, masuk akal. Masuk akal. Itulah kata yang ia gunakan saat menampar ibu mertuanya yang sudah tua di depan. Seluruh rombongan pernikahan, karena aku menolak, memberinya rumahku sebagai hadiah pernikahan. Ketika aku membungkuk untuk mengumpulkan pikahan-pikahan kacamataku, tak seorang pun maju untuk membantu. Beberapa memalingkan muka, malu, yang lain menatap seolah-olah mereka sedang menyaksikan kejatuhan orang asing. Alih-alih penghinaan seorang nenek, dan bagian yang paling menyedihkan adalah melihat putraku, Ethan, berdiri diam tak bergerak dengan tatapannya tertuju ke lantai, seolah ia berharap bisa berpura-pura aku tak ada. Juliet terus merapikan gaunnya dengan sikap tenang dan angkuh yang selalu ia kenakan. Gaunnya berkilau sementara matanya dipenuhi keserakahan. Kau tak diterima di sini lagi, katanya. Ethan dan aku ingin privasi untuk kehidupan baru kita. Apartemenmu akan sempurna untuk kita, sampai kita membeli sesuatu yang lebih baik. Kata-kata itu sungguh racun. Aku telah menoleransi sikap merendahkannya selama berbulan-bulan, mungkin lebih lama. Ia mengejek mobil tuaku, pakaian diskonku, pekerjaanku di toko bunga. Tapi, tamparan itu, penghinaan itu. Momen di ruang dansa itu di mana bahkan putraku sendiri tak mengulurkan tangan untuk membelaku. Itu melewati batas yang tak pernah bisa kuabaikan. Saat aku berdiri, aku merasakan perubahan dalam diriku sejelas pintu yang dibanting menutup. Air mata mengalir di wajahku. Tetapi itu bukan air mata kelemahan. Itu adalah akhir dari sebuah babak. Akhir dari toleransi. Akhir dari kerahasiaan. Kebanyakan orang percaya aku hidup sederhana karena aku tak punya pilihan lain. Mereka melihat seorang janda tua, pakaian sederhana, pekerjaan paruh waktu kecil, sebuah sedan tua. Mereka percaya cerita yang ingin kukatakan pada mereka. Aku membiarkan mereka selama puluhan tahun. Aku dan suamiku hidup tenang, dengan sengaja, melindungi kekayaan kami dari mata-mata yang mengintip. Dia membangun bisnis yang sukses dari nol dan berinvestasi pada seorang jenius yang sering kukagumi. Dahulu kala, kami memilih privasi daripada perhatian, kesederhanaan daripada tontonan, kehidupan biasa daripada kemewahan yang dipamerkan. Yang tak seorang pun tahu adalah bahwa janda pendiam yang menggunting kupon dan bekerja di toko bunga itu memiliki lebih banyak sumber daya daripada separuh orang yang berkumpul di ruang dansa itu. Jika digabungkan, saat aku berjalan menuju pintu keluar, para tamu mulai berbisik-bisik, suara mereka mengirisku. Kasihan dia pasti sudah gila. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia seharusnya pindah ke panti jompo. Setiap komentar terasa seperti asam di kulit yang lecet. Ketika saya merasakan udara dingin di luar, saya mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar dan menelepon orang terakhir yang saya duga akan terlibat. Carlos, ini Aurora. Segera datang ke ruang dansa Royal Oaks. Bawa dokumennya. Dia ragu-ragu. Kau yuk, jika kita melakukan ini, kita tidak akan kembali ke keheningan. Aku yakin, 30 menit, tidak lebih. Saya mengakhiri panggilan dan berjalan ke mobil saya, sedan tua yang selalu dicemooh Juliet. Saya duduk di dalam, setir terasa dingin di telapak tangan saya, dan menunggu. 30 menit, hanya itu yang memisahkan putra saya dan istrinya dari wahyu terbesar dalam hidup mereka. Menit demi menit berlalu, pikiran saya menyeret saya kembali ke 2,5 tahun terakhir. Rasanya seperti membolak-balik halaman buku yang seharusnya saya baca lebih saksama. Hari ketika Ethan memperkenalkan Juliet, aku tahu ada yang janggal. Dia melangkah masuk ke apartemenku dengan ekspresi yang seolah-olah dia berharap memakai sarung tangan sebelum menyentuh apapun. Dia bergumam, nyaman sekali. Dengan suara yang menunjukkan rasa jijiknya di setiap suku katanya. Pakaiannya yang mahal, gayanya yang sempurna, senyumnya yang hampa. Segala hal tentang penampilannya yang mencolok. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menyelidik tentang uangku dengan kedok rasa ingin tahu yang sopan. Dia menilai-nilai barang-barangku ketika dia pikir aku tidak memperhatikan. Dia mengkritik rumahku, perabotanku,
Gaya hidupku. Dia melihat apartemenku sebagai jackpot yang menunggu untuk diklaim. Lalu datanglah panggilan. Telepon yang tak sengaja ku dengar. Dia sedang berada di dapurku berbisik kepada ibunya tentang apartemenku yang berada di lokasi prima, dan betapa mudahnya dia mendorongku ke tempat yang lebih kecil untuk merebutnya. Dia pikir aku naif. Dia pikir aku lemah. Tapi aku mulai memperhatikan. Bulan-bulan setelahnya bagaikan permainan catur. Setiap langkahnya penuh perhitungan dan manipulatif. Dia menyarankan komunitas lansia. Dia mempertanyakan kemampuanku untuk hidup sendiri. Dia mengisyaratkan bahwa mungkin secara mental, aku tak sanggup mengurus rumahku sendiri di masa depan. Dan perlahan, dengan menyakitkan, Ethan mulai menggulang-gulang. Kalimatnya seolah-olah, itu pikirannya sendiri. Itu menusuk lebih dalam. Daripada apapun yang pernah Juliet katakan, akhirnya aku menghubungi seorang teman lama di bidang real estate. Aku memintanya untuk menyelidiki keuangan pasangan yang terlalu sering mengunjungiku. Hasilnya brutal. Mereka terlilit utang, kartu kredit, sewa yang menunggak, pinjaman yang belum dibayar, mobil yang dibiayai namun tak mampu mereka beli. Lebih dari $120.000 terutang dan tenggelam. Pernikahan mereka dibiayai dengan uang pinjaman. Gaya hidup mereka hanyalah kedok yang dibangun di atas utang yang tak pernah bisa mereka bayar kembali. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Tekanan, rasa bersalah, urgensi. Ini bukan tentang cinta atau perhatian. Ini tentang strategi. Mereka berencana menjadikan aku sebagai penyelamat finansial mereka. Yang lebih menyakitkan lagi adalah mengetahui bahwa Ethan sendiri telah menghubungi bank, menanyakan cara meminjam dengan jaminan propertiku. Dia bahkan bertanya tentang prosedur untuk mendapatkan kuasa atas orang tua yang lanjut usia. Putra saya sendiri sedang bersiap untuk merampas segalanya dari saya. Dan bagian terburuknya, saya telah dayam-dayam membantunya selama bertahun-tahun. Bonus kejutan yang menutupi tagihannya, diskon sewa yang dia pikir dia negosiasikan, asuransi mobil yang dia pikir berasal dari tawaran promosi. Itu semua, saya, hampir $5.000 sebulan, dalam bentuk tunjangan diam-diam. Semua disembunyikan agar dia tidak merasa malu atau kewalahan. Saya pikir, saya membantunya bertahan hidup. Sebaliknya, saya telah memungkinkannya menjadi seseorang yang hampir tidak saya kenal. Orang tua, Juliet akhirnya bergabung dalam kampanye manipulasi. Bersama-sama, mereka mengadakan pertemuan di apartemen saya, mendorong brosur untuk panti jompo di meja kopi saya, seolah-olah mereka sedang membantu saya. Mereka membicarakan keselamatan saya, masa depan saya, ketidakmampuan saya untuk menjalani hidup sendirian. Mereka melatih argumen mereka seperti naskah yang mereka harapkan akan saya ikuti. Tujuan mereka jelas, mengeluarkan saya, menjual rumah saya, menggunakan uangnya, danai gaya hidup mereka. Ketika saya menolak, topeng itu akhirnya terlepas. Mereka mengancam akan mengambil tindakan hukum. Mereka mengisyaratkan bahwa saya mengalami penurunan mental. Mereka mengisyaratkan bahwa mereka bisa mengambil alih kendali jika saya tidak bekerja sama. Malam itu, saya menangis lebih keras daripada bertahun-tahun yang lalu. Bukan untuk diri saya sendiri, untuk matinya ilusi bahwa saya masih memiliki seorang putra yang menghargai saya. Dan saat itulah saya menelepon Carlos dan memintanya untuk mempersiapkan segalanya. Sekarang, duduk di mobil saya di resepsi pernikahan. Saya menunggu bagian-bagian terakhirnya terpasang dengan sempurna. 10 menit sebelum Carlos tiba, saya menelepon Joseph, tetangga saya. Dia melihat Juliet membawa seorang penilai untuk mengukur gedung saya dari luar. Dia sudah cukup menyaksikan untuk tahu ada yang tidak beres. Saya memintanya untuk membawakan map coklat dari meja saya. Dia bergegas ke mobil saya, menyerahkan map itu kepada saya, dan mendengarkan ketika saya menceritakan apa yang terjadi di dalam ruang dansa. Dia mengangguk dengan amarah di matanya. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Mereka bertindak terlalu jauh. Di dalam map itu terdapat dokumen-dokumen yang tak seorang pun di pesta pernikahan akan percaya itu milik saya. Sertifikat property, rekening, investasi, laporan senilai jutaan. Bukti bahwa wanita yang dicemooh Juliet karena pakaiannya yang lusuh memiliki kekuatan finansial yang lebih besar daripada gabungan seluruh keluarganya, dan terselip di bagian belakang adalah catatan setiap pembayaran yang pernah kulakukan untuk membiayai Ethan. Mulai dari sewa, kartu kredit, hingga asuransi. Ironinya sungguh tak tertahankan. Satu-satunya alasan mereka mampu membiayai pernikahan itu adalah karena aku. Ketika lampu depan Carlos akhirnya menyala, aku keluar dari mobil dan menghampirinya. Ia memegang tas kerja berisi dokumen-dokumen yang telah ia siapkan. Kau yakin? Tanyanya pelan. Setelah ini, tak ada jalan kembali ke kehidupan seperti semula. Aku memandang ke arah jendela ruang dansa yang bersinar dengan cahaya keemasan yang hangat. Aku membayangkan Juliet tertawa,
berperan sebagai pengantin wanita yang menang. Aku membayangkan Ethan tersenyum di sampingnya, bangga dengan tamparan yang telah ia biarkan terjadi. Aku tak ragu. Aku yakin, kami memasuki ruang dansa bersama. Musik berhenti. Percakapan terhenti. Semua tamu menoleh. Telepon? Diangkat. Rasa penasaran memenuhi udara. Senyum palsu Juliet lenyap begitu melihat Carlos. Panik sekilas terpancar di matanya. Carlos memproyeksikan suaranya dengan tenang. Saya ada urusan keuangan mendesak yang harus diselesaikan dengan Ethan Hughes dan Juliet Dawson. Keheningan itu terasa hampa. Ia menunjukkan dokumen-dokumen itu. Ia mengumumkan pembatalan jaminan sewa mereka. Akhir dari transfer bulanan. Penarikan pembayaran untuk tempat pernikahan. Semuanya. Ruangan itu bergetar oleh bisikan-bisik. Wajah Juliet meringis tak percaya. Lutut Ethan hampir lemas saat kesadaran itu menghantamnya. Jaring pengaman mereka lenyap. Dunia keuangan mereka runtuh dalam